Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Muhammad Abu Hanifah dengan NPM 21220023 akan sedikit menjelaskan materi mengenai masa Jepang kuno. Dalam video kali ini juga, saya tujukan kepada para penonton video ini sekalian guna untuk menambahkan ilmu pengetahuan mengenai masa Jepang kuno dan sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur dengan dosen pengampu yaitu Ibu Umi Hartati MPD. Yang selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kondisi geografis dan kehidupan masyarakat pada zaman Jepang kuno. Berdasarkan keadaan geografis dan sejarahnya, Jepang itu dibagi menjadi 9 kawasan dari 47 prefektur. Ke-9 wilayah tersebut adalah Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chogoku, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Selain beberapa wilayah tersebut, Jepang juga dikenal dengan 4 pulaunya yang besar, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kehidupan orang Jepang pada zaman kuno memiliki ciri sebagaimana masyarakat primitif lainnya, yaitu belum mengenal stratifikasi sosial di dalam masyarakat maupun kekuasaan yang jelas. Dalam sejarah Jepang, istilah zaman primitif yang terhitung dari awal masa prasejarah, yaitu sekitar 300.000 tahun sebelumnya. Secara terinci, zaman primitif ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode Jomon, Yayoi, dan Kofun. Nah, periode Jomon yang berlangsung selama kurun waktu dari abad ke-3 sampai ke-4 sebelum Masehi, daya cipta dan kesederhanaan manusia Jomon ini terungkap jelas dari adanya bejana-bejana tembikar yang dikenal sebagai gerabah Jomon. Nah, di samping itu dapat dilihat peninggalan pada zaman Jomon tersebut, yaitu ada tembikar dan boneka tanah liat. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan pada zaman Jepang kuno. Kebudayaan yang tertua di Jepang berpusat di kota Yamato. Pada masa ini, tingkat kebudayaan Jepang itu masih sangat sederhana. Sistem keagamaan Jepang pada saat itu masih sangat sederhana sekali. Orang pun belum mengenal tempat suci secara khusus. Jadi rakyat Jepang masih percaya bahwa manusia itu dikelilingi oleh roh-roh yang tinggal di gunung-gunung, pohon-pohon, dan bebatuan. Kebudayaan tersebut itu tidak luput dari adanya pengaruh dari luar. Kebudayaan dari luar yang banyak mempengaruhi di negara Jepang ialah kebudayaan dari negara Cina, sebagai negara tetangga terdekat yang peradabannya pada kala itu lebih maju daripada Jepang. Nah, ini ada bidang-bidang yang dimana dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar, seperti di sini di bidang kesusastraan. Pengaruh dalam bidang ini dirasakan sangatlah besar, karena dasarnya masyarakat Jepang itu mengagumi kebudayaan Cina pada masa itu. Dalam bidang kesusastraan tampak pada 2 hal, yakni bentuk tulisan dan filsafat Cina. Nah, yang kedua itu ada bidang kesenian. Di bidang kesenian ini yang tampak menonjol ialah seni bangunan. Hal ini sebenarnya terjadi akibat adanya pengaruh agama Buddha yang telah begitu kuat di Jepang. Kuil-kuil agama Buddha banyak didirikan dengan model seperti yang ada di daratan Asia. Nah, yang selanjutnya itu ada di bidang keagamaan. Dalam bidang agama, orang Jepang itu sangat taat kepada agama mereka. Pada umumnya, rakyat Jepang bebas memilih kepercayaan mereka, baik yang asli maupun yang datang dari luar negeri. Kepercayaan mereka yang asli itu masih sangatlah sederhana. Pengaruh dari luar Asia membawa banyak perubahan bagi agama asli Jepang, yaitu diantaranya ialah agama Buddha yang masuk ke Jepang pada abad ke-17 Masehi. Agama Buddha dapat berkembang dengan pesat berkat adanya perlindungan dari para kaisar, bangsawan, serta para pemimpin feodal. Bahkan pada masa pemerintahan Shotoku, agama Buddha ini berkembang dan menyebar dengan pesatnya. Nah, di sini dijelaskan, menjelang runtuhnya kekuasaan Tokugawa pada akhir 19 Masehi, agama Buddha ini mulai kehilangan kepercayaan dasar kepada bangsa Jepang, khususnya golongan mudanya.
Nah, golongan terpelajar umumnya cenderung menerima ajaran Konfusianisme yang berasal dari daratan Cina. Nah, mulai abad ke-16 Masehi, masuklah agama baru ke Jepang, yakni agama Kristen yang dibawa oleh para misionaris Kristen. Tokoh yang diambil bagian penting dalam hal ini ialah Franciscus Xaverius yang memasuki Jepang pada 1549 dan berhasil mendarat di Kagoshima. Nah, yang selanjutnya ini sikap Jepang terhadap kebudayaan asing. Di sini dijelaskan Jepang terhadap kebudayaan asing. Jepang di sini tidak semata-mata menjiplak kebudayaan asing. Maka setiap kali ada pengaruh asing yang mereka terima, negara Jepang ini mengubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Jepang sendiri. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Jepang yang berpegang pada prinsip adapt, adopt, dan invent, yang berarti meniru, menyesuaikan, dan menciptakan. Nah, yang selanjutnya ini ada pembagian masyarakat Jepang. Yang pertama itu ada zaman Kofun, 250 sampai 552 Masehi. Pada zaman ini terdapat satu klan menonjol yang memegang kekuasaan di negara Yamato, yang disebut dengan klan Yamato. Kepala negara dipegang oleh kaisar atau bangsawan, Tenno, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh ketua klan, yaitu Gozoku. Adapun peninggalan pada zaman Kofun ini yaitu ada Kofun. Kofun adalah sebuah makam para kaisar atau bangsawan yang dibuat membentuk gundukan besar. Penamaan zaman Kofun sendiri diambil dari nama Kofun yang merupakan peninggalan paling terkenal di zaman ini. Tidak hanya dijadikan sebagai makam saja, tetapi Kofun juga berisi dengan harta-harta kerajaan. Selain itu, mulai berdatangan pula sekelompok Torajin. Torajin ini adalah orang-orang semenanjung Korea. Mereka ini menyebarkan alat pertanian dari besi dan memperkenalkan kebudayaan dan teknologi seperti swag. Swag ini adalah wadah yang bersifat keras. Yang kedua itu ada zaman Asuka, 552 sampai 710 Masehi. Pada zaman ini terjadi banyak perubahan di berbagai aspek. Salah satunya mulai masuk agama Buddha pada tahun 538 Masehi. Dan diresmikan sebagai agama negara oleh Pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku membuat beberapa sistem antara lain Kanai Junkai, sistem posisi pemerintah dalam 12 tingkat, dan Junajo no Kenpo, konstitusi 17 pasar, di mana kedua sistem tersebut itu berhasil membawa kedamaian di Jepang. Nama negara yang semula Yamato atau Wa diubah menjadi Nihon, dan juga adanya kuil-kuil dan patung Buddha yang meniru gaya arsitektur dinasti Sui, Cina, dengan pekerja dari orang-orang Korea. Yang selanjutnya ada zaman Nara, 710 sampai 794 Masehi. Kaisar Genmei memindahkan ibu kota dari Asuka ke Heijokyo, Nara, pada 710 Masehi. Heijokyo menjadi pusat pemerintahan yang menyerupai ibu kota Chang'an di Cina pada dinasti Tang, yang dilatar belakangi dengan reformasi Taika. Dalam kesusastraan dihasilkan sebuah Kojiki, Nihonai atau Nihonshiki, Fudoki, dan Manyosu. Semua terpengaruh dari Cina dan Korea. Sistem Taiho Ritsuryo diterapkan sebagai landasan pemerintahan yang berjalan dengan baik di bidang ekonomi. Pada zaman inilah dibuat mata uang Wado Kaiho. Kaisar Somu mendirikan Kokubunji, yaitu kuil untuk tempat beribadah agama Buddha, sekaligus tempat penyimpanan benda-benda peninggalan Kaisar Sosoin. Salah satunya adalah Todaiji, yaitu kuil Buddha yang berada di Nar. Nah, yang terakhir itu ada zaman Heian. Di balik kemajuan ekonomi akibat Taiho Ritsuryo, sistem hukum bersejarah berdasarkan filosofi Konfusianisme dan legalisme Tiongkok di Jepang, ada banyak penyimpangan di dalamnya. Maka untuk memperbaiki sistem tersebut, Kaisar Kanmu memindahkan ibu kota ke Heian-kyo atau Kyoto. Klan Fujiwara merupakan pemegang kekuatan tertinggi saat itu karena memiliki tanah kekuasaan yang luas akibat tanah pribadi bebas pajak. Klan Fujiwara memiliki dua sistem politik, yaitu pernikahan dengan bangsawan dan mangkubumi. Pengaruh kebudayaan Cina mulai berkurang pada zaman ini dan muncul kebudayaan baru khas Jepang, yaitu Kokufu Bunka.
Setelah muncul kokufu bunka, lahirlah huruf hiragana untuk wanita dan huruf katakana untuk pria, menggantikan huruf manyongana atau kanji. Nah, setelah itu berkembang juga sebuah karya sastra Monogatari, Nikki, dan Zuihitsu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai masa Jepang kuno. Nah, bila ada salah kata dalam saya menyampaikan materi saya ini, saya pribadi memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.